Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan informasi untuk Anda. Usai intens bersafari politik ke sejumlah tokoh dan elit politik, kini format Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kian ditunggu. Akankah nantinya Prabowo Gibran merangkul seluruh elemen termasuk jatah menteri untuk relawan? Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut saat ini perbincangan atau diskusi terkait posisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto masih berlangsung dengan Ketua Umum Partai pendukung. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Zaki juga menyebut Prabowo telah secara terbuka meminta AHY untuk mempersiapkan kader terbaik Partai Demokrat. Terkait dengan berapa banyak kursi menteri yang akan didapatkan dan ditempatkan di pos mana saja, Zaki menyebut hal ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya, masih berproses ya. Setahu kami selama ini perbincangan terjadi langsung dari Pak Prabowo dengan ketua masing-masing parpol gitu. Termasuk diantaranya dengan Partai Demokrat, perbincangan terjadi antara Pak Prabowo dengan Mas Ahy ketua umum kami. Yang publik juga sudah mengetahui Pak Prabowo akan menyampaikannya secara terbuka bahwa boleh meminta ya kader terbaik dari Partai Demokrat untuk dipersiapkan oleh Mas Ahy gitu. Nah, untuk jatah berapa menteri, berapa pos ya tentunya itu hak dan wewenang Pak Prabowo. Ini hak prerogatif Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Kami Demokrat tentu mengamini saja. Tentu ada harapan besar bagaimanapun teman-teman yang telah berjuang lebih dahulu ya berkeringat misalnya sehingga Pak Prabowo bisa terpilih ya tentunya sudah punya komitmen. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani berbicara kans kursi menteri bagi petinggi organisasi relawan yang membantu memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia mengatakan penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Rosan menyebut dirinya tak terlibat dalam pembahasan kabinet bersama Prabowo karena tugasnya sebagai Ketua TKN sudah usai. Namun ia yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik. Terkait penyusunan kabinet, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto tak menutup kemungkinan akan merangkul sejumlah elemen masyarakat termasuk relawan pada masa kepemimpinannya nanti. Soal komposisi kabinet beliau ke depan, tentu yang akan memutuskan beliau ya Pak Prabowo berdasarkan pemahaman beliau ya. Dan kalau dari gesturnya selama ini saya sih berpandangan Pak Prabowo tentunya akan mengakomodir sebanyak mungkin elemen masyarakat, elemen bangsa ya, mengakomodir termasuk mungkin juga para relawan yang selama ini telah berkontribusi membantu pemenangan. Dan pemirsa, untuk membahas sudah sejauh mana komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersama para pendukungnya terutama relawan terkait pembicaraan format kabinet, sudah bersama kami Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bang Silvester, Mas Burhan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Marcelina, Bang Burhan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Silvester terlebih dahulu. Bang, jadi sejauh ini sebetulnya di dalam TKN ini sudah ada belum sih pembicaraan soal kabinet Prabowo Gibran ke depan? Kalau tadi kita melihat dari Gerindra, dari Demokrat mengatakan sudah mulai nih pembicaraannya. Ya, kalau terkait relawan sampai saat ini sih belum ada ya. Ada pembicaraan mengenai jatah menteri atau apapun belum ada. Intinya kami sih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu masih fokus mengenai persoalan-persoalan yang akan mereka lakukan. Juga beliau berdua sedang memetakan kira-kira rancangan apa yang akan dilakukan ke depannya begitu. Sudah ada komunikasi yang dijalin mungkin antara relawan dengan partai politik dulu sebelum ke Pak Prabowo? Bang Silvester. Ya, kalau mengenai dengan partai politik kami di TKN itu sangat solid ya. Mulai dari awal kampanye hingga akhir pertengahan kampanye kita relawan itu sangat diberikan ruang dan
juga termasuk diandalkan, baik di TKN, TKD, di daerah-daerah, termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat menghargai relawannya. Beliau berdua sangat senang, bahkan sering menyapa, mengucapkan terima kasih, berdiskusi mengenai materi kampanye dan strategi kampanye, dan juga relawan juga ikut melaksanakan atau membangun kampanye-kampanye itu baik di daerah-daerah. Jadi saya pikir tidak ada persoalan ya antara relawan dan partai politik, termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita sangat solid, saling menghargai, dan juga saling membutuhkan lah di situ. Baik, saling menghargai, saling membutuhkan ya. Nah, sebelum saya ke Mas Burhan, satu lagi Bang Silvester, ini kan memang pemilihan menteri penyusunan kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih nantinya Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau dari TKN atau khususnya dari teman-teman relawan, apakah ada keinginan begitu atau semacam jika nanti dimintai pendapat oleh Pak Prabowo ingin memberikan nama juga, ingin memberikan masukan, bagaimana Bang? Ya, jadi memang pada dasarnya relawan ini adalah orang-orang yang rela berjuang. Jadi kita ini awalnya itu benar-benar ingin agar Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang benar-benar tidak tunduk kepada pemilik partai, pengusaha hitam, dan juga politisi jahat, termasuk pihak negara-negara asing. Sosok yang kuat, dan itu ada sama Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya. Dari situ dulu. Jadi kita pun tidak berharap perjuangan relawan itu untuk meminta jabatan ataupun proyek dan sebagainya. Jadi intinya itu dulu. Tapi kalau memang Pak Prabowo dan Mas Gibran membutuhkan, saya rasa relawan ini punya kompetensi, punya profesionalitas, pengalaman yang baik juga. Di situ ada relawan itu banyak ya, ada mantan-mantan jenderal, ada pengacara-pengacara hebat, ada pengusaha-pengusaha hebat, ada juga para petani, nelayan, tukang ojek, ibu-ibu, teman-teman di pengajian, orang-orang gereja, orang-orang di vihara. Jadi banyak profesi yang akademisi yang benar-benar memang mereka mau agar bersama Prabowo Gibran ini Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang gagal. Itu dulu yang paling penting. Tapi kalau memang kembali lagi apabila dibutuhkan, saya pikir relawan juga tidak bukan juga tidak punya kompetensi ya. Mereka juga sangat-sangat hebat menurut saya, dan juga itu sangat diakui oleh teman-teman partai di TKN ataupun di TKD di daerah-daerah. Oke, sudah siap begitu ya relawan dan juga merasa memang ada kompetensi, ada figur-figur yang dapat diandalkan dari kalangan relawan, tapi masih menunggu kanal komunikasinya dibuka begitu ya Bang Silvester. Nah Mas Burhan, selanjutnya saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan dinamika penyusunan kabinet ini kalau diperhadapkan pada pilihan antara figur dari parpol dan relawan akan seperti apa nanti dinamikanya. Tapi ditahan dulu Mas Burhan, kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Wakil Ketua TKN Silvester Matutina. Sekarang saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana tanggapan dari relawan sejauh ini soal proses pembentukan kabinet. Kira-kira Mas Burhan akan bagaimana dinamikanya, kesulitan yang akan dialami jika diperhadapkan pada peran dari relawan dan juga partai politik yang ya bisa dibilang sama-sama ada sumbangsinya dalam memenangkan Pak Prabowo di Pilpres tahun ini. Bagaimana Mas Burhan? Ya, ini ya, kita punya undang-undang Kementerian Negara yang mematok batas maksimum menteri itu sebanyak 34 pos kementerian. Sementara kalau kita mengacu pada pengalaman akomodasi politik atau power sharing yang dilakukan oleh Presiden pasca reformasi, itu biasanya tidak hanya mewadahi atau mengakomodasi menteri yang berasal dari partai politik, tetapi juga non-party actors, jadi aktor-aktor non-partai, bisa dari kalangan
TNI, bisa dari kalangan pensiunan Polri, bisa berasal dari kalangan ormas-ormas Islam, bisa juga representasi berdasarkan wilayah, representasi berdasarkan agama, dan terakhir Pak Jokowi itu juga memasukkan variabel akomodasi relawan dalam kabinetnya. Itu misalnya ditunjukkan oleh representasi Mas Budi Ari sebagai Menkominfo. Jadi ada banyak sekali, Marcelina, pihak yang diakomodasi. Nah, pertanyaannya, apakah cukup pos kementerian yang dipatok oleh undang-undang sebanyak 34 untuk mengakomodasi sebanyak itu? Nah, makanya kemudian mulai ada usulan kan dari beberapa kalangan yang sepertinya mendapatkan angin dari Pak Prabowo untuk merevisi undang-undang kementerian dengan membuka opsi untuk memperbanyak pos kementerian hingga 40. Nah, di sini yang perlu diwaspadai, karena kalau misalnya pos kementerian ditambah, pertanyaannya seberapa efektif ya dalam konteks manajemen pemerintahan. Karena bagaimanapun semakin banyak diakomodasi, proses adaptasi dan sinergi antar kementerian itu menjadi PR tersendiri buat presiden terpilih. Dan jangan lupa, pos kementerian sebanyak 34 itu sudah maksimum, termasuk paling banyak sedunia. Di Amerika Serikat setahu saya kementerian itu 15-an. Ya. Kemudian di beberapa negara yang lain. Nah, kalau sudah 34 sudah terlalu banyak, ditambah lagi untuk mengakomodasi banyak pihak, banyak kepentingan untuk masuk dalam kabinet, PR yang saya kira ada di depan mata adalah soal sinergi, koordinasi, dan manajemen pemerintahan. Dan itu tidak mudah. Jadi alih-alih bisa menyebabkan semacam potensi overlap satu sama lain. Dan ini yang menurut saya harus dipikirkan. Ya. Jadi saya tidak bicara soal akomodasi relawan saja, tapi secara umum kita menghadapi situasi di mana banyak sekali pihak yang diakomodasi ke dalam dan itu tidak serta-merta menciptakan efisiensi kebijakan dan Baik, pemerintahan. nah Mas Burhan, soal banyaknya ternyata pihak-pihak yang perlu untuk diakomodir, bukan hanya parpol dan relawan, tapi juga ada pihak-pihak lain tadi Anda sebutkan ya. Bagaimana kemudian dengan potensi terjadinya konflik di internal, Mas Burhan, itu yang kita ingin dalami begitu, seberapa peliknya nanti ketika Pak Prabowo sudah menentukan pilihan, tapi kemudian ada pihak-pihak yang tidak puas begitu, bagaimana Mas Burhan? Jadi ada dua tahap ya. Tahap pertama adalah akomodasi yang tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pihak-pihak yang merasa berkeringat, ya, berdarah-darah untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Yang kedua adalah setelah proses akomodasi, bagaimana proses manajemen pemerintahan. Karena bagaimanapun semakin banyak elemen yang ditarik, berarti kan perlu chemistry antar satu pihak, dan itu seringkali menimbulkan masalah terkait dengan ego sektoral karena masing-masing merasa punya hak dan kewenangan. Ya. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Yang pertama terkait dengan resentment. Ya. Karena bagaimanapun kan masing-masing tuh merasa punya sumbangsih. Ya. Dan tentu saja di antara banyak elemen itu ukuran sumbangsih itu satu dilihat dari sisi representasi politik secara formal, yaitu partai. Ya, dibanding dengan relawan, partai minimal itu punya representasi di parlemen. Dan kalau misalnya partai tersebut ya itu ikut menominasikan presiden dari awal, dari awal dalam pengertian dalam konteks pembentukan koalisi pilpres, tentu daya tawarnya lebih besar. Belum lagi partai yang masuk belakangan, ya. Kita sebut aja sebagai koalisi masbuk, ya. Karena masuk terlambat, setelah selesai pilpres baru masuk. Nah, ini pihak-pihak yang merasa punya sumbangsih, dan karenanya kalau misalnya ada jatah buat relawan yang dianggap lebih besar daripada porsinya, bisa jadi ada resentment. Dan sudah mulai muncul pernyataan dari kalangan elit partai pendukung Prabowo Gibran terkait misalnya buat apa koalisi besar tetapi kropos, ya. Kemudian ada juga pernyataan mengapa mengakomodasi pihak yang punya agenda lain dan seterusnya, itu satu hal yang harus dibenahi, ya. Baik, nah, yang kedua, apalagi
Apalagi ketika melihat mungkin dalam konteks kontestasi kemarin, ini kan partai politik yang memang menjadi kendaraan resmi begitu ya. Nah, terkait dengan hal itu saya mau tanya ke Bang Silvester juga. Tadi Mas Burhan sempat menyebutkan ada posisi tawar yang sudah lebih menguat untuk kalangan relawan meskipun bukan institusi resmi di Pilpres, tapi misalnya ketika Pak Budi Ari Ketum Projo sudah menjadi menteri, ini menguatkan posisi tawar relawan untuk bisa masuk ke kabinet. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Silvester? Ya, mungkin tadi Bang Burhanuddin pernyataannya sebenarnya tidak terlalu beralasan ya. Jadi intinya kita melihat nomenklatur yang ada sekarang di kabinet Pak Jokowi itu tetap 34. Tapi di situ kan ada juga wakil menteri yang juga cukup banyak, yang bisa mengakomodir semuanya. Jadi saya pikir yang paling penting itu penunjukan menteri atau wakil menteri ini adalah dalam rangka profesionalitas, kompetensi, integritas yang bisa membantu presiden dan wapres terpilih itu dulu. Jadi kalau saya pikir tidak ada masalah yang sangat berarti ya. Jadi semua bisa diakomodir. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita mengakomodir akhirnya ya itu tadi ada agenda-agenda yang seperti Bang Burhanuddin bilang, agenda yang tidak jelas yang dikatakan oleh beberapa teman. Itu benar sekali. Jadi memang harus benar-benar ketika yang akan membantu presiden ini adalah mempunyai visi misi yang sama, yaitu visi misi dari presiden gitu. Jadi saya pikir ini suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan ke depannya, karena memang kalau mau mengakomodir relawan atau pihak yang kemarin kalah untuk bergabung, itu Pak Prabowo sendiri mengajak agar semua elemen bersama-sama membangun bangsa. Contoh kayak kemarin ya, waktu di pemerintahan kabinet Pak Jokowi itu kan Demokrat dan PAN juga nggak ada. Tapi hari ini mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan Pak Jokowi. Dan kami sebagai pendukung Pak Jokowi sejak 2014-2019 menerima dengan baik. Kenapa? Kita mau agar negara ini maju ke depannya. Bukan persoalan siapa mau menjadi apa, tapi persoalannya benar-benar pembantu-pembantu presiden ini bisa atau tidak mempunyai integritas dan visi yang sama atau tidak. Baik, Bang Silvester, sedikit menekankan atau memperjelas saja, artinya dari teman-teman relawan ini tidak memposisikan diri sebagai pihak yang mendorong supaya ada perubahan nomenklatur jumlah menteri itu ya, Bang Silvester? Atau seperti apa? Saya pikir tidak ada masalah. Sekarang iya cukup kok dengan 34 dan juga wakil-wakil menteri, saya pikir bagus, bisa mengakomodir dan bisa roda organisasi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada suatu persoalan yang menurut kami yang bisa kita permasalahkan di situ. Oke, terima kasih banyak Bang Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, tadi telah memberikan bagaimana perspektifnya ya mengenai kabinet kedepannya, dan kita tentu harapkan bisa sesuai pada koridornya ya, memperhatikan kompetensi juga dari figur-figur yang akan menduduki kursi menteri. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.